Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Yang mereka katakan di sana itu dibangun dari kardus. Dindingnya terbuat dari triplek-triplek bekas. Mana yang triplek bekas itu bolong, itu ditampal dengan kardus. Atapnya semuanya itu terbuat dari tenda biru. Rumah yang berukuran kecil di tengah-tengah permukiman kumuh. Kinar mengatakan, inilah tempat tinggalku, dan menunjuk satu rumah, satu gubuk yang sudah cukup reot. Kinar mengatakan, itu rumahku. Ayo kita ke sana. Bang Joni pun di sini berjalan. Memasuki perkampungan kumuh itu, baru Bang Joni ini melewati beberapa rumah. Ya, dari tempat dia masuk, Bang Joni di sini sudah dicegat dengan beberapa pemuda dan beberapa orang bapak-bapak. Dari tempat dia masuk, Bang Joni di sini sudah dicegat dengan beberapa pemuda dan beberapa orang bapak-bapak pemulung yang ada di sana. Mereka ini sedang bongkar gerobak, memilah barang plastik, mana yang barang-barang metal, seng atau kaleng dipisah. Bang Joni di sini diberhentikan sesuai dengan apa yang dikatakan Kinar. Mereka merasa agak sedikit risih, ada orang asing masuk dengan penampilan yang rapi. Bang Joni di sini dimintain rokok. Satu orang minta rokok, yang lainnya selamitan. Sampai-sampai kotak rokok Bang Joni ini ketika dikembalikan sama Bang Joni, kotak rokok itu sudah kosong. Kinar di sini menarik baju Bang Joni sambil mengatakan, tuh Kinar nggak bohong kan? Inilah tempat tinggalku. Bang Joni yang sudah tahu sebelumnya, beliau pun nggak mempermasalahkan. Karena kan Bang Joni ini adalah seorang penggiat sosial, apalah arti sebungkus rokok, nggak masalah. Nah, Bang Joni di sini mulai paham karakter-karakter orang-orang yang ada di sana. Sampailah di sini Bang Joni di depan pintu rumah si Kinar. Kinar dengan suara yang lantang, dengan suara yang menggambarkan keceriaan lah, mengucapkan salam, "Bu, Kinar sama adik udah pulang." Kinar buka pintu. Ketika pintu itu terbuka, Bang Joni melihat seorang ibu yang usianya baru sekitar 40 tahunan lah. Ya, sedang terbaring menggunakan kain sarung, menggunakan baju daster yang setengah. Bang Joni melihat dari raut wajah ibunya si Kinar. Ketika melihat Kinar ini berada di luar rumah dengan seorang pria asing, dari tatapan wajah ibunya Kinar yang sedang menahan sakit ini seketika langsung berubah dengan tatapan yang penuh ketakutan, dengan wajah yang menggambarkan ketegangan. Seolah-olah yang terbaca dari pikiran Bang Joni ketika melihat raut wajah atau perubahan wajah dari ibunya Kinar, Bang Joni menganggap seperti ini. Ibunya Kinar ini berpikir, pasti ini Kinar ngelakuin hal yang aneh-aneh nih. Makanya ada orang yang datang nyamperin untuk minta pertanggungjawaban. Tapi Bang Joni yang paham
dari tatapan atau dari raut wajah ibunya Kinar yang ketakutan dengan posisi keberadaan Bang Joni, berdiri di depan pintu sama si Kinar, Bang Joni di sini langsung menyapa ibunya Kinar. Assalamualaikum Bu, saya kesini datang, memang keinginan saya udah lama dekat atau seringlah ketemu sama si Kinar. Saya pengen diajak sama si Kinar main ke rumahnya Kinar, sekaligus mau melihat kondisi dari ibu, karena Kinar bercerita kalau ibu sakit, ibu nggak bisa jalan. Nah, setelah Bang Joni mengatakan kedatangan beliau ke sana memang tulus dari hati Bang Joni, bukan karena ada permasalahan yang ditimbulkan oleh si Kinar, ibunya si Kinar pun mulai tersenyum. Dari balik senyum ibunya Kinar, beliau pun menjawab salam dari Bang Joni dan mengatakan, "Ini bukan rumah, Pak. Inilah gubuk kami. Silakan masuk." Nah, ibunya si Kinar ini kan tidak bisa duduk. Dia cuma bisa berbaring sambil menoleh. Mereka pun duduklah ya di samping ibunya si Kinar yang berbaring. Adiknya Kinar yang berusia 2 tahun, sesampainya di rumah, dia kembali agresif ya. Dia kembali main lagi. Rumahnya si Kinar itu ukuran palingan sekitar 4 meter kali 3 meter lah. Itu nggak ada kamar, itu nggak ada dapur, jadi cuman kotak plong gitu aja. Disitulah mereka tidur, disitulah mereka masak, cuman kamar mandinya saja itu ada di belakang bangunan terpisah dari rumah tersebut. Bang Joni sangat prihatin sekali dengan kehidupan si Kinar, apalagi Bang Joni ini kan sudah tahu bapaknya si Kinar ini udah nggak ada, bukan meninggal, tapi sengaja meninggalkan Kinar. Nah, Bang Joni pun di sini menanyakan kondisi dari kesehatan ibunya, bertanya, sudah berapa lama Bu ibu sakit? Ibunya si Kinar pun di sini menjawab, seingat saya Pak, kalau 2 tahun mah udah lebih. Dia bilang. Bang Joni bertanya, penyebabnya apa? Kok ibu tiba-tiba nggak bisa jalan kayak gini? Dijelaskan sama ibunya si Kinar yang beliau ini, mohon maaf lagi sebelumnya, notabene memang nggak ngerti tentang hal-hal medis. Jadi dia nggak tahu penyakitnya apa, dia cuma bisa menggambarkan apa yang dia rasakan sebelum dia lumpuh total. Dia mengatakan, sebelum saya lumpuh total seperti ini, memang yang saya idap lebih Pak, kurang lebih ya mungkin 10 tahun kali ada lah. Dia bilang, saya memang sering merasa kalau tulang punggung belakang ini kalau saya bawa kerja berat itu nyeri sekali. Dan kalau cuaca dingin, dari jempol kaki sebatas pinggang itu kayak gabas atau kayak rasa kesemutan. Nah, karena saya tidak tahu penyakit saya apa, jadi kalau orang bilang obatnya ini, ya saya makan. Obatnya ini saya makan. Itu sudah hampir 10 tahun lah saya makan obat-obatan yang nggak tahu fungsi obat itu untuk apa. Hingga dimana satu ketika setelah saya pulang mulung, saya merasa kalau tulang belakang saya ini seperti diremuin orang, sakit sekali, dan saya mencoba untuk merebahkan badan. Nah, dari rebah hari itu sampai hari ini saya sudah tidak bisa bangun lagi Pak. Saya cuma bisa duduk, saya tidak bisa berdiri lagi. Bahkan sudah 2 tahun saya merasakan kalau saya ini nggak punya paha, saya ini nggak punya betis, saya nggak punya telapak kaki. Dari bagian pinggang ke bawah, itu sama sekali sudah tidak ada rasanya lagi. Kalau lagi kumat kayak sekarang, saya nggak bisa duduk, saya nggak bisa bantu Kinar untuk beres rumah, saya nggak bisa bantuin si Kinar untuk jaga adiknya. Itu pun kalau kondisi saya sedang agak sedikit baikan, pinggang saya nggak seperti hari ini, ya bisa lah saya ngejagain adiknya si Kinar. Kalau saya maksain diri untuk ngejagain adiknya, saya bisa ngesot. Kalau adiknya main keluar, ya bisa lah saya agak sedikit cepat ngejarnya, ngesot di lantai kayak gini. Mungkin Kinar nggak terlalu berat lah jadinya, sampai-sampai bawa adiknya untuk jualan koran. Nah, Bang Joni pun di sini memberikan sedikit motivasi
kepada ibunya si Kinar mengatakan, "Ndaklah bu, tadi saya ketemu sama si Kinar tuh sambil gendong-gendong adiknya. Sama sekali anak ibu yang bernama Kinar ini dari raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa yang berat melakukan kewajiban yang memang sudah seharusnya beliau jalani walaupun usianya masih sangat terlalu dini." Apa yang diucapkan sama si Bang Joni yang niatnya ingin memotivasi atau memberi semangat ibunya malah membuat tangis dari si ibu pecah. Kinar yang nggak tahu maksud dari omongan si Bang Joni ini, Kinar pun bingung bertanya sama si Bang Joni, bertanya sama si ibunya, "Kok ibu nangis, Om? Kok ibu Kinar nangis?" Bang Joni pun di sini, "Ya udahlah, biarin ibumu istirahat. Yuk, kita ngobrol di depan. Insya Allah nanti Om bakal bantu ibu kamu. Kita bakal tahu penyakit apa yang dialami sama ibu kamu. Yuk, kita ngobrol di depan. Ajak adik kamu, biarin ibu kamu istirahat." Nah, Bang Joni pun di sini meninggalkan ibunya Kinar yang terus masih mengeluarkan air mata. Bang Joni ini takut. Lama-lama duduk di samping ibunya si Kinar, Bang Joni ini ngomong keceplosan lagi, malah membuat ibunya Kinar ini makin merasa bersalah lah. Ya, karena penyakit yang dideritanya, sampai-sampai Kinar ini harus jadi tulang punggung keluarga. Sampai-sampai Kinar ini yang seharusnya masih dirawat sama ibu malah terbalik merawat ibunya. Kinar di sini duduklah di depan rumah, pintu depan ditutup, duduk sama si Bang Joni. Bang Joni di sini ingin tahu lebih dalam lagi tentang kehidupan dari si Kinar. Dan Bang Joni ini kan perlu artikel, ya, perlu laporan lah. Yang mana laporan atau cerita yang diceritakan oleh Kinar, pertanyaan yang dijawab sama si Kinar ini akan menjadi bahan proposal untuk Bang Joni ini mencari dana bantuan yang akan dibagikan ke tempat tersebut. Beliau harus memiliki artikel, memiliki arsip, tujuan dari penggalangan dana ini untuk apa. Karena ketika Bang Joni ini membuat perkumpulan, mereka ini bukan perkumpulan yang bodong, enggak. Mereka memiliki legalitas. Memang perkumpulan Bang Joni ini tidak ingin disebutkan namanya di video ini, enggak. Tapi di sini Bang Joni mengatakan, kami mengumpulkan dana bukan untuk kepentingan pribadi kami, bukan untuk menjual susah orang agar kami dapat bantuan, uangnya kami kelola, enggak. Kami di sini memiliki legalitas berdasarkan hukum dan seluruh uang yang kami kumpulkan memang kami salurkan langsung ke TKP. Makanya Kinar inilah yang menjadi objek observasi dari si Bang Joni untuk mengumpulkan data. Bang Joni di sini kembali menanyakan keberadaan dari bapaknya si Kinar. "Dek, tadi kan kamu bilang kalau bapak kamu udah perginya tapi nggak pulang-pulang. Om bingung, bapak kamu pergi kerja atau gimana?" Kinar kecil pun menjawab, "Nggak tahu Om, Kinar juga nggak tahu. Pokoknya yang Kinar ingat, ketika ibu ini terbaring sakit, bapak di rumah tuh marah-marah terus sama ibu. Sering mengatakan, hidup kita ini udah susah. Sakit kamu ini manja. Udah dibeliin obat warung tapi nggak sembuh-sembuh. Aku nggak mau hidup susah. Udah susah, tambah susah lagi." Itu yang sering diomongin sama bapak. Bentak-bentak ibu. Ibu cuma bisa nangis. Ya, Kinar dengan lugunya sambil ekspresinya itu kayak nggak ngerti ya apa yang diucapkan sama bapaknya ini adalah pertengkaran yang hebat karena bapaknya tidak dapat menerima keadaan. Kinar cuman menganggap pertengkaran yang terjadi antara bapak dan ibunya ini ya itu cuman sekedar obrolan belaka. Bang Joni di sini
Terus ya mendengarkan, meresapi cerita dari si Kinar, Kinar melanjutkan cerita dari bapaknya. Bapak mengatakan sama ibu, kalau kamu punya sakit manja kayak gini, aku gak mau hidup susahku dijadikan susah lagi. Kamu jadi beban hidupku. Sekarang aku mau pergi, kamu urus anak-anak ini. Aku mau pergi. Nah, semenjak hari itu Om, Bapak pergi dan sampai hari ini Bapak gak pulang-pulang. Ketika Kinar tanya sama ibu, Bu, Bapak kok gak pulang-pulang? Bapak mulung di mana? Kok sampai Bapak nggak pulang-pulang? Jauh ya. Ibu cuman mengatakan, ya kamu tunggu aja lah. Nanti kalau Bapak pulang, pastilah kelihatan Bapak ada di rumah. Kalau Bapak belum ada di rumah, berarti Bapak belum pulang-pulang. Ibu cuman mengatakan itu, dan itu. Kinar nggak tahu Om, Bapak itu pergi kemana. Barulah di sini Bang Joni paham bahwa bapaknya si Kinar ini sengaja meninggalkan anak dan istrinya. Nah, Bang Joni di sini sedikit lagi ingin mencari tahu tentang bapaknya si Kinar. Memang bapak kamu selain dari mulung ada kerjaan lain enggak? Bang Joni bilang. Kinar cuma menjawab, setauku bapak tuh kalau dia nggak mulung, Bapak tuh sering main hitung-hitungan Om. Nah, aku pun sering diajak Bapak untuk main hitung-hitungan. Nah, Bang Joni ini bingung. Main hitung-hitungan apa? Kinar yang nggak tahu main hitung-hitungan yang sering dilakukan bapaknya sama si Kinar ini menggambarkan apa yang dialaminya tentang main hitung-hitungan tadi. Beliau mengatakan main hitung-hitungan itu gini loh Om. Bapak tuh kan ngajarin aku ngitung 1 sampai 10 angka-angka bentuknya tuh aku ingat, aku udah diajarin sama Bapak. Nah, Bapak tuh sering nanya sama aku kalau aku bangun pagi. Bapak sering nanya, Kinar, ada nggak tadi malam di dalam mimpi kamu melihat angka-angka yang Bapak kasih tahu? Ada nggak? Kalau ada, cepat kamu kasih tahu sama Bapak. Ya, kasih tahu sama Bapak. Nah, itu Om. Jadi, kalau Kinar ini bangun pagi, Bapak itu pasti nanya, ada nggak angka-angka yang Bapak tunjukin sama kamu? Ada nggak dalam mimpi kamu? Kalau Kinar bilang nggak ada Pak, Kinar nggak mimpi angka, Bapak pasti marah. Nah, jadi setiap Kinar bangun tidur pagi, Kinar tuh ketakutan. Kalau Bapak belum pergi, Kinar belum mau bangun. Padahal Om, Kinar tuh pagi-pagi udah bangun. Tapi Kinar takut ketemu sama Bapak, karena Bapak nungguin Kinar dulu. Jadi pernah Om, Kinar ini bohong sama Bapak. Ya, ketika Bapak nanya sama Kinar, ada nggak kamu mimpi angka-angka? Karena hampir setiap hari Kinar ini diomelin sama Bapak karena Kinar nggak pernah mimpi angka-angka. Di hari itu Kinar bilang sama Bapak, iya Pak, tadi malam aku mimpi Pak, ada angka yang Bapak tunjukin ke aku, itu ada. Nah, apa? Coba bapaknya Kinar sebutin dan gambarkan angka yang kamu lihat di dalam mimpi. Yo, Kinar bilang lah bentuknya seperti ini, angkanya segini. Bapaknya si Kinar ini senang sekali dan mengatakan sama anaknya, tunggu nanti sore Bapak pulang, Bapak belikan mainan untuk kamu, Bapak belikan mainan untuk adik kamu, kita bakal dapat duit banyak. Nah, Kinar hari itu dipeluk sama Bapak. Yo, Kinar baru pertama kali merasakan istilahnya Bapak tuh seneng lah ngeliat Kinar. Nah, Bapak pun pergi mulung dengan semangat. Tapi Om, sore-sore Bapak pulang, yang tadinya Bapak pergi janji pulangnya bakal beliin main untuk Kinar, beliin mainan untuk adik, tapi berbalik. Ketika Bapak pulang sore hari itu, Kinar melihat yang masuk ke dalam pintu rumah itu bukan Bapak, seperti monster. Bapak berjalan cepat sekali, barang-barang yang hasil mulung ini di dalam karung itu dilempar sama Bapak. Bapak berteriak, Kinar! Kinar! Sini kamu! Bapak marah Om. Aku nggak tahu Bapak marah karena apa. Aku sempat dipukul sama Bapak.
aku mau dilempar sama bapak. Untung nggak ada ibu. Kalau ibu nggak cepat narik bapak, mungkin aku udah dibanting sama bapak. Bapak marah-marah, bapak nunjuk-nunjuk aku. Om, kamu kecil, suka bohong, nggak tahu diri. Hidup udah susah, kamu bohongin aku. Habis duit aku hari ini gara-gara kamu. Habis. Aku nggak tahu kok gara-gara aku. Kok aku yang jadi salah? Aku nggak tahu bapak itu marah karena apa. Setelah ibu menjelaskan, barulah aku tahu. Angka-angka yang dimaksud sama si bapak itu ditukarkan bapak dengan duit. Dan kalau memang angka itu tepat, bapak akan mendapatkan uang yang banyak. Tapi karena angka-angka yang aku kasih sama bapak bohong, uang bapak hasil mulung hari itu dibelikan bapak semua ke angka-angka itu, bapak nggak dapat apa-apa karena bapak kalah. Itulah yang menyebabkan bapak hampir membanting tubuhku. Jadi Bang Joni mendengar penjelasan dari Kinar, dia sempat geleng-geleng kepala dan mengatakan, berani kamu ya main-main sama bapakmu yang galak kayak gitu. Kinar pun di sini tersenyum. Maksud Bang Joni yang ngeguyon sama si Kinar, istilahnya ingin menutupilah bahwa apa yang dilakukan sama bapaknya si Kinar ini sebenarnya adalah perbuatan yang sangat tidak baik sekali. Bang Joni tidak mau Kinar melanjutkan cerita itu, takut mental bocah kecil yang bernama Kinar ini semakin ambles. Jadi Bang Joni kembali menghibur Kinar dengan beberapa pertanyaan. Nah, kamu bilang tadi yang ngajarin kamu tentang angka-angka bapak, memang kamu nggak sekolah? Tadi Om pikir kamu bilang, yo kamu tuh nggak bisa jualan pagi karena sibuk. Om pikir kamu tuh sekolah paginya. Ternyata enggak ya. Hebat kamu ya. Kamu nggak sekolah tapi kamu bisa hafal angka-angka. Memang kalau pagi-pagi kamu ngapain? Nah, Kinar kembali menceritakan aktivitas sehari-hari. Jadi pagi Om, Kinar sudah bangun. Kinar bangunin ibu, Kinar bangunin adik. Nah, yang pertama Kinar lakukan itu Kinar masak dulu. Biasanya kalau pagi bikin bubur untuk adik sekaligus bikin bubur untuk ibu. Setelah ibu makan, setelah adik makan, Kinar di sini mandiin adik dulu. Setelah adik mandi, baru Kinar mandiin ibu. Om kan ngeliat kalau ibu udah nggak bisa berdiri, ibu nggak bisa jalan. Yo, kalau ibu lagi baring kayak gitu, itu bisa berhari-hari Om. Kalau ibu nggak dimandiin bau, kata Kinar. Nah, kalau ibu mau pup, kalau ibu mau pipis, ya itu Kinar yang bantuin. Jadi yo kalau pagi Kinar beres-beres rumah, selesai dari beres-beres rumah, barulah Kinar bisa jualan. Makanya Kinar bilang kalau pagi aku tuh sibuk. Nah, Bang Joni pun di sini bertanya sama si Kinar, memang kamu nggak pingin kalau pagi-pagi kamu seperti teman-teman yang lain, kamu pergi ke sekolah, Dek? Kinar di sini yang tadinya Kinar menceritakan tentang kehidupan keluarganya, seolah-olah Kinar ini semangat sekali lah menceritakan itu, nggak ada beban sama sekali, nggak ada beban. Dia menceritakan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh bapaknya tadi. Ketika Kinar menjawab pertanyaan dari Bang Joni, kamu mau nggak kira-kira sekolah? Mulai di sini Kinar itu seperti menyimpan sesuatu di dalam batinnya, sesuatu yang Kinar yakini keinginan, hajatnya ini tidak akan dapat terwujud. Terlihat ketika Kinar ingin menceritakan alasan dia kenapa dia tidak sekolah, Kinar ini sempat menarik nafas dalam dulu, seolah-olah realita yang akan diceritakan oleh Kinar ini dipendam lagi ke dalam dirinya. Apa yang disampaikan Kinar kepada Bang Joni pada hari itu adalah kiasan-kiasan alasan Kinar kenapa dia tidak sekolah. Jadi ketika Bang Joni mendengarkan kiasan-kiasan yang disampaikan oleh Kinar, Om,
Kinar mau Om sekolah, tapi Om kan tadi udah dengar kalau aku tuh sibuk pagi-pagi. Kalau aku sekolah pagi-pagi, siapa yang mandiin ibu? Siapa yang ngasih makan adik? Nggak mungkin adik yang ngasih makan ibu. Adik kan masih kecil, dan nggak mungkin juga Kinar membiarkan ibu dan adik cuman gara-gara mengikuti keinginanku untuk sekolah. Simple. Kiasan yang diberikan oleh Kinar ini ya sangat sederhana sekali tapi dalam. Bang Joni di sini paham. Itu cuman kiasan, dan Bang Joni mengatakan kepada Kinar, "Dek, aku tuh nanya, kamu mau nggak sekolah? Bukan kenapa kamu tidak sekolah. Aku tahu pasti kamu mau sekolah." Barulah di sini Kinar menceritakan yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, "Om, aku kepingin jadi guru. Aku kepingin sekolah. Tapi mungkin nggak Om, aku membiarkan apa yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab ini aku tinggalkan untuk sekolah." Kinar mengatakan cita-cita yang dipendamnya di dalam hati, selain dia dapat membahagiakan ibu, selain dia dapat membahagiakan adiknya dan berharap bapaknya pulang lagi ke rumah, ada satu hal yang dipendam sama Kinar yang baru berusia 13 tahun. Beliau ingin menjadi seorang guru. Ketika Bang Joni bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu memilih untuk menjadi guru? Kenapa kamu tidak berpikir memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi wanita? Bahkan kenapa kamu tidak berpikir, kamu tidak memiliki mimpi setinggi langit, kamu menjadi pilot?" Simple di sini Kinar cuma mengatakan, "Aku pernah bertemu dengan sosok guru yang aku anggap beliau adalah seorang malaikat." Bang Joni pun tertarik untuk lebih tahu lagi tentang sosok malaikat yang ingin disampaikan oleh si Kinar, yang mana itu adalah seorang guru. Memang guru, sosok guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kita rasakan semua sahabat-sahabat. Mungkin kalau nggak ada guru, nggak ada yang bisa baca tulis, tidak ada yang bisa cerdas, tidak ada yang bisa memiliki pemikiran yang tajam. Dengan adanya guru, dengan adanya pembimbing, dengan adanya orang yang mengajari kita, jadilah apa yang kita miliki sekarang, kemampuan intelektual, daya pikir, kecerdasan yang kita miliki sekarang. Itu adalah buah yang sudah ditanamkan oleh guru. Makanya dari itu guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sosok guru yang akan diceritakan oleh Kinar bernama Ibu Nia. Ibu Nia ini Kinar katakan adalah orang yang baik, menjadi istilahnya inspirasi dari si Kinar, yang membuat Kinar ini memiliki keinginan di dalam sanubarinya, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam tertanam keinginan untuk menjadi seorang guru setelah pertemuan Kinar dengan Bu Nia. Kinar mengatakan, Bu Nia, seorang guru adalah orang yang baik. Banyak permasalahan dari si Kinar ini dapat dibantu oleh Bu Nia. Jadi pertemuan Kinar dengan Bu Nia, tanpa disengaja Allah memberikan satu musibah kepada si Kinar. Kinar yang sehari-hari berjalan kaki untuk sampai ke perempatan lampu merah tempat si Kinar jualan koran. Dia ini harus melewati permukiman warga. Nah, melewati permukiman warga, di suatu hari Kinar ini nggak sengaja melewati rumah kontrakan dari Bu Nia. Sesampainya di depan rumah kontrakan Ibu Nia ini, Kinar ini tiba-tiba badannya merasa lemas. Kinar pun jatuh pingsan.
Memang pada hari itu Kinar katakan dari pagi Kinar udah merasa kalau badan ini gak enak, palanya itu pusing, kalau dibawa jalan kunang-kunang. Tapi yang namanya kewajiban, Kinar harus tetap pergi berjualan. Kalau hari itu Kinar nggak jualan koran, Kinar nggak dapat duit untuk makan. Itu yang Kinar katakan. Jadi dia dengan keadaan yang sudah kurang sehat berjalanlah keluar dari perkampungan kumuh sampai ke dekat rumah Ibu Nia. Dia pingsan, dia nggak tahu lagi apa yang terjadi. Setelah beliau pingsan, sadar-sadarnya Kinar ini sudah ada di dalam sebuah rumah. Kinar membuka mata, dia melihat di sekitar, aku di mana? Kok aku di dalam rumah? Rumah siapa ini? Kok nggak ada orang? Di sekitar Kinar itu nggak ada orang. Nah, Kinar yang tadinya terbaring di ruang tamu, Kinar duduk dan Kinar pun di sini mencoba menyapa. Pak, Bu, Pak, Bu, kok aku bisa di sini? Nggak lama kemudian dari arah dapur keluarlah seorang ibu-ibu dengan seorang anak. Anak dari ibu ini itu umurnya hampir sebayalah dengan si Kinar. Sosok ibu inilah yang bernama Ibu Guru Nia. Ibu itu tersenyum berjalan mendekati Kinar, duduk di samping Kinar, memegang bagian kepala Kinar. Dengan lembut ibu itu mengelus bagian kepala Kinar, menanyakan, "Gimana nak? Kamu udah baikan? Kamu udah enakan? Masih pusing nggak? Tunggu bentar ya, ibu bikinin teh manis." Si ibu ini pun kembali berdiri, pergi ke dapur, membawakan secangkir teh hangat. Kinar pun disuguhkan teh itu dan Kinar di sini meminum. Meminum teh. Setelah teh diminum sama si Kinar, Kinar bertanya, "Bu, kok aku bisa di dalam rumah ibu? Kenapa ya? Aku tadi kenapa?" Bu guru pun menjelaskan, "Kamu tadi pingsan nak di depan rumahku. Kebetulan pas kamu jatuh pingsan, aku sudah ngeliat dari jauh. Nah, ngeliat kamu jatuh, aku langsung lari lah, nyamperin kamu. Karena warga yang ada di sini nggak ada orang, sepi jalanan ini. Aku berinisiatif bawa kamu masuk ke dalam rumah." Nah, Kinar yang tahu kondisinya seperti itu, beliau pun mengucapkan terima kasih. "Makasih banyak Bu, terima kasih atas bantuannya." Dan Bu Guru Nia pun di sini mengatakan kepada Kinar, "Itu sudah menjadi kewajiban nak, kita sesama itu harus saling tolong menolong. Dan kamu ingat baik-baik. Kalau kamu lewat sini, lewat depan rumah ibu, jangan sungkan untuk mampir. Kalau pintu tertutup, kamu ketok. Insya Allah, kalau jam segini, jam-jam siang, ibu itu udah ada di rumah. Ibu sudah pulang ngajar." Nah, Kinar mendengar kalau ibu sudah pulang ke rumah, ibu ngajar. Kinar ini nggak ngerti maksud ibu ini apa, ngajar itu apa. Kinar dengan polosnya pun bertanya sama Ibu Guru Nia, ngajar apa Bu? Ibu ngajar apa? Nah, Bu Guru Nia pun di sini menjelaskan, "Aku guru, kerja di sekolahan. Aku tuh mengajari anak-anak sebaya kamu lah, sebaya anakku juga. Jadi aku ini adalah seorang guru." Nah, mendengar kalimat guru, Kinar ini baru paham bahwa Ibu Nia ini adalah guru yang sering dilihat sama si Kinar di sekolahan. Walaupun Kinar tidak pernah sekolah, tapi Kinar ini sering memperhatikan anak-anak yang ada di sekolah. Kinar seringlah berdiri di depan pagar sekolahan, melihat anak-anak SD yang sebaya itu sedang belajar di dalam kelas, ada yang sedang olahraga di lapangan. Kinar cuman memperhatikan saja. Ya, sama sekali Kinar ini tidak berharap lebih, aku kepengen ada di sana, enggak. Karena Kinar sadar kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Jadi setelah Kinar ini tahu sosok Ibu Nia ini adalah seorang guru, dari situlah Kinar ini berkeinginan dalam hatinya, mungkin gak ya suatu hari nanti aku bisa menjadi guru, aku bisa menjadi orang baik seperti Ibu Nia.
Karena di dalam gambaran si Kinar ini, orang baik itu adalah sesosok guru, adalah seorang guru. Nah, dari pertemuan itu, Kinar ini seringlah mampir ke rumah Bu Nia. Kedekatan Kinar dengan Bu Nia pun semakin hari semakin dekat, ditambah lagi anak dari Bu Nia ini sebaya dengan Kinar. Mereka sering main sama-sama, walaupun mainnya itu cuma sebentar, karena Kinar ini tidak bisa banyak menghabiskan waktu untuk main-main. Walaupun anak seumuran Kinar, itu memang waktunya masih untuk main-main dan belajar. Tapi belajar tidak pernah dilakukan sama si Kinar karena dia nggak sekolah. Main, walaupun Kinar tidak sekolah, Kinar nggak pernah menghabiskan waktunya untuk main-main. Nggak pernah. Dia nyari duit untuk membantu perekonomian keluarganya yang sangat kurang sekali. Nah, pada suatu hari Bu Nia ini bertanya sama si Kinar, "Nak, kamu tuh pernah nggak sekolah? Atau kamu tuh berhenti di tengah jalan sekolahnya?" Kinar pun jujur mengatakan, "Sama sekali enggak, Bu. Sama sekali Kinar enggak pernah nyobain pakai baju sekolah, enggak pernah." Ibu Nia pun nggak mau ya menanyakan alasannya, karena Kinar sudah menjelaskan kalau Kinar ini berasal dari permukiman kumuh. Pastinya permasalahan Kinar nggak sekolah itu adalah uang. Orang tuanya tidak dapat membiayai sekolah. Jadi Bu Nia mengatakan kepada Kinar, "Kalau ibu bantu kamu untuk sekolah, mau nggak sampein sama bapak sama ibu kamu untuk biaya sekolah, beli pakaian seragam, beli buku-buku sekolah. Mereka nggak usah mikir, ibu yang akan membiayai kamu." Kinar di sini bertanya sama Bu Nia, "Kenapa ibu mau mensekolahkan aku? Kan ibu punya anak yang sekolah juga. Apa nanti aku nggak ngeberatin ibu?" Jawaban Bu Nia cuma satu. Terlihat dari Kinar kecil, dia memiliki keinginan, tapi Kinar ini lebih mementingkan untuk berjualan, untuk membantu keluarganya. Nah, Kinar pun di sini kembali menjelaskan kepada Bu Nia, "Aku dulu sudah pernah ngomong, Bu, sama bapak, Pak, Kinar boleh ndak pengen sekolah." Baru aku mengatakan pengen sekolah, bapakku marah, Bu. Bapakku mengatakan, "Nih, bapakmu sekolah nih, bapakmu ujung-ujungnya di mana? Mulung. Bapak jadi pemulung. Untuk apa kamu sekolah? Ngabisin waktu, biaya, nak, biaya. Siapa yang akan membiayai kamu? Untuk makan aja kita kurang." Jadi Kinar ini dari kecil ya, sudah dididik sama bapaknya, daripada kamu sekolah, lebih baik kamu berjualan, nyari duit. Sekolah itu tidak akan mendatangkan duit. Sudah ditanamkan sama pemikiran bapaknya di dalam pikiran si Kinar kecil. Tapi pemahaman dari bapaknya itu sama sekali tidak diterima oleh Kinar. Kinar menganggap apa yang dialami oleh orang-orang di kampung kumuh itu tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Malah Kinar di sini ya, keinginan dia untuk belajar itu dapat diaplikasikan oleh Kinar, yaitu di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Kinar ini bisa baca itu karena setiap hari Kinar ini bawa koran. Kinar bawa koran, selain dia menjajakan koran, Kinar ini mencoba bertanya sama orang-orang yang dijumpainya, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, kira-kira koranku hari ini tuh tulisannya apa, bacaannya apa. Sampai-sampai Kinar ini bisa baca itu ya cuman dari koran yang dibawanya. Mengenal alfabet A sampai Z itu dari koran yang dibawanya.
Nah, jadi dari keinginan Kinar belajar itu terlihat dari Bu Nia. Ketika anak dari si Bu Nia ini tengah mengerjakan PR, Kinar ada di rumah. Kinar disuruh main sama anaknya, tapi Kinar mengatakan, aku pingin lihat anak ibu bikin PR. Gimana sih caranya ngerjain PR? Kinar di sini memperhatikan anaknya Bu Nia yang tengah mengerjakan PR. Ibu Nia pun melihat dari sorot mata Kinar. Dia memperhatikan dengan seksama, bukan memperhatikan kosong, tapi mencoba menyerap apa yang dibacanya, apa yang dilakukan oleh anakku. Dari situlah Bu Nia ini paham. Dari situlah Bu Nia ini melihat ada keinginan dari hati si Kinar ini untuk bersekolah, tapi dengan alasan dari orang tuanya yang memiliki pemahaman berbeda. Beliau menganggap kalau sekolah itu tidak penting, jadi Kinar ini pun tidak dapat mewujudkan keinginannya. Walaupun biaya sekolah akan ditanggung sama Ibu Nia, pasti orang tua dari si Kinar tidak akan mengizinkan anaknya bersekolah. Nah, di sini Kinar sedikit menambahkan pengalaman yang dilalui Kinar bersama Ibu Nia. Ada nih, Om, kejadian yang nggak bisa Kinar lupakan. Bu Nia ini pernah bantu Kinar untuk membebaskan adik Kinar. Loh, memang adik kamu kenapa? Siapa yang nahan adik kamu? Ada. Jadi Kinar kan jualan koran nih, Om, sama adik kayak tadi. Jadi adik Kinar taruh di bawah pohon, Kinar kasih koran, Kinar pergilah jualan. Padahal Kinar udah pesen sama adik, kamu diem sini, kakak pergi sebentar nyari duit. Adikku diem di sana, Om, duduk. Aku pergilah jualan koran. Jadi rame itu, Om, teman-temanku ada yang ngamen, ada yang minta-minta, rame kami di lampu merah itu. Tiba-tiba Kantip datang. Nah, pas Kantip datang, teman-temanku pada kabur semua karena mereka nggak mau ditangkap. Kalau sempat ditangkap, Om, memang kami nggak diapa-apain, tapi kami disuruh nginep di panti sosial. Kami diomel-omelin. Jadi kami takut lah, kami panik, lari. Aku pun ikut lari, sampai-sampai aku lupa kalau aku bawa adik. Nah, karena adikku aku tinggal sendirian, adikku ini dikira aku gunain untuk ngemis, aku gunain untuk minta-minta. Jadi dibawalah adikku. Setelah aku berlari jauh, Om, baru aku ingat adik tinggal. Jadi aku balik ke belakang, aku melihat, Om, kalau adikku tuh digendong sama bapak Kantip, sama bapak Satpol PP. Adikku nangis-nangis, tapi si bapak itu diem, digendong, dibawalah naik mobil. Aku tahu tujuan dari mobil itu kemana, aku tahu alamat kantor dinas sosial, tapi aku mau ke sana tuh gimana, Om? Aku takut kalau aku datang ke sana, aku nggak bisa pulang. Kalau aku nggak bisa pulang, siapa yang jaga ibu? Siapa yang ngerawat ibu? Jadi aku bingung. Bingungnya tuh, kalau pulang ke rumah, aku nggak bawa adik, pasti ibu nanya, adik kamu mana? Nggak mungkin aku bilang sama ibu, adik ditangkap sama Pak Kantip. Aku bingung. Nah, akhirnya sebelum pulang, aku mampir ke rumah Bu Nia, menceritakan semua. Nah, di hari itu juga Bu Nia langsung pergi mengajak aku di mana alamat kantor dinas sosialnya, biar ibu bantu ngeluarin adik kamu. Nah, sesampainya di sana, jadi Kinar ini menceritakan Bu Nia ini datang sebagai wali, istilahnya itu sebagai penjamin lah dari anak yang baru berusia belum 2 tahun ini atau sekitaran 2 tahun ini. Itu dijamin sama Bu Nia kalau anak ini memang bukan digunakan untuk jadi topeng ngemis, enggak. Aku tahu ini keluarganya, ini kakaknya, mereka di sana itu cuman main-main. Nah, Ibu Nia cuman beralasan seperti itu ketika kakaknya sedang membeli air untuk si adik. Tiba-tiba kalian datang, kakaknya pergi lagi ke tempat adiknya, kalian sudah bawa. Nah, jadi
Bu Nia datang ke sana untuk menjamin kalau anak ini bukan ada masalah apa-apa, ndak. Jadi pihak dari dinas sosial pun akhirnya mengizinkan adik dari si Kinar ini untuk mereka bawa pulang. Nah, Kinar mengatakan untung ada Bu Nia. Kalau nggak ada Bu Nia, aku nggak tahu harus ngomong apa sama ibu. Memang pada hari itu kami telat pulang gara-gara ngurus adik itu cukup lama. Nah, dari kejadian-kejadian atau kebersamaan Kinar dengan Bu Nia, itulah menjadi istilahnya menguatkan keinginan si Kinar ini untuk menjadi seorang guru. Kembali lagi di sini kepada Bang Joni bertanya sama si Kinar, gimana caranya kamu kepingin jadi guru tapi kamu nggak bersekolah, Dek? Bang Joni bilang ya, yang namanya guru itu akan memberikan ilmu, menurunkan ilmu, mengajarkan orang yang tidak tahu. Itu namanya guru. Kalau kamu yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kamu mau jadi guru, kamu mau jadi guru apa? Nah, kembali di sini Kinar cuman tersenyum. Senyuman Kinar ini senyuman yang memiliki 1000 makna. Menarik apa yang dikiaskan Bang Joni di dalam kisah ini. Senyuman 1000 makna dalam arti kata kecewa, sedih, penuh harapan, rasa keputusasaan, dan ada sedikit harapan. Dari senyuman itu tergambarkan, dan Bang Joni langsung di sini to the point mengatakan sama Kinar, kalau kamu memang memiliki keinginan, kejarlah keinginanmu itu, jangan kamu tutupi keinginan itu dengan keputusasaan, dengan kekecewaan. Kejar, walaupun apa yang kamu harapkan itu terlihat jauh, tidak ada batasan waktu untuk kamu mengejar mimpimu. Walaupun sekarang kamu sudah berusia 13 tahun, kalau keinginan kamu ada, besok kamu bisa sekolah. Mendengar kalau kamu besok bisa sekolah, Kinar ini senang sekali, wajahnya sumringah dan mengatakan kepada Bang Joni, tapi gimana? Ibu gimana? Adik gimana kalau Kinar sekolah? Kinar mau om sekolah, tapi adik sama ibu gimana? Nah, dengan permasalahan dari si Kinar ini dan melihat lingkungan yang ada di sana memang tidak terjamah dengan kalimat pendidikan. Mereka yang ada di sana menganggap pendidikan itu tidak penting. Bang Joni pun di sini memasukkan list untuk memberikan arahan atau menurunkan guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak di sana. Itu dimasukkan ke dalam list agenda yang akan diturunkan bantuan ke lokasi kampung kumuh tersebut. Setelah merasa cukup apa yang diperlukan Bang Joni untuk menyiapkan proposal ya, untuk menaikkan karakter atau cerita dari si Kinar ini untuk mendapatkan bantuan dari kolega-kolega atau dari orang-orang yang berkecukupan, Bang Joni pun di sini berpamitan sama Kinar, berpamitan sama ibunya. Kinar pun mengantarkan Bang Joni keluar dari perkampungan kumuh untuk sampai ke sepeda motor yang diparkirkannya. Nah, sebelum sampai ke parkiran motor, Bang Joni yang sudah tahu masa lalu Kinar dengan bapaknya ini kurang baik. Bapaknya ini sengaja meninggalkan Kinar, ibu dan adiknya, karena bapaknya ini nggak mau ngurus ibunya yang sakit menjadi beban, dia bilang. Dan kebiasaan bapaknya Kinar ini yang sering masang togel, sampai-sampai Kinar ini hampir dibanting gara-gara ngasih nomor togel palsu. Bang Joni di sini ingin mengetahui perasaan sebenarnya dari si Kinar, mengetahui perasaan sebenarnya dari si Kinar tentang sosok bapaknya. Apakah Kinar memiliki kebencian? Apakah Kinar masih mengharapkan sosok bapak Kinar ada di kehidupan keluarga mereka? Bang Joni bertanya, Dek, kalau seandainya nanti Om bertemu dengan bapakmu di jalan, kira-kira
Ada nggak yang mau Kinar sampaikan sama Bapak? Biar nanti Om sampaikan. Kinar di sini dengan tegas, dengan wajah yang susah digambarkan. Bang Joni bilang, beliau mengatakan, kalau memang ada yang bisa menyampaikan pesan untuk Bapak, Kinar ingin mengatakan, Pak, Bapak kapan pulang? Ibu, Kinar, sama adik, kami selalu menunggu kepulangan Bapak. Sekarang adik udah bisa jalan, Pak. Adik gak bakal minta gendong lagi sama Bapak. Pak, mungkin kalau Bapak pulang, Ibu bisa sembuh. Dan Kinar juga mau bilang sama Bapak, Kinar udah gak pernah main-main lagi. Kinar ngikutin apa yang Bapak suruh. Kinar sekarang terus nyari duit, dan Kinar rindu sama Bapak. Itulah yang diucapkan Kinar. Apa yang disampaikan Kinar ini membuat tubuh dari Bang Joni bergemetar. Dia mengatakan dengkulnya ini rasanya nggak ada tulang, karena dari cerita yang disampaikan Kinar tentang karakter bapaknya, yang mana biasanya anak seusia Kinar ini mentalnya gampang sekali, istilahnya kalau ada benturan dari orang tua, mereka ini akan merasa trauma yang berkepanjangan. Tapi tidak untuk Kinar. Kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya tidak membuat Kinar benci, malah dia mengatakan, Kinar rindu sama Bapak. Bang Joni di sini pecah tangisnya, memeluk Kinar dan mengatakan, Dek, beberapa hari lagi nanti Om akan datang sama teman-teman Om. Tapi sebelum Om datang nanti, Om temuin kamu dulu ya di tempat jualan. Jadi kamu nggak usah nunggu kapannya, tapi kalau kamu jualan nanti pasti Om datang ke sana. Sebelum Om datang, nemuin ibu kamu dan warga-warga yang ada di kampung tadi. Nah, Kinar di sini mengatakan, ya, Kinar insya Allah ada di sana. Kinar akan terus jualan, Om. Kalau nggak jualan, Kinar nggak bisa nanti beliin obat ibu. Nah, mendengar obat ibu tadi, Kinar di sini kembali menceritakan satu hal, mengatakan kepada Bang Joni ini, nanti kalau Om datang ke sini, Om bisa nggak datang sama Pak Polisi? Loh, kenapa? Ya, Kinar meminta Bang Joni ini datang bawa polisi. Bang Joni otomatis bertanya lah, alasannya apa? Kok tiba-tiba minta polisi? Kinar mengatakan, aku dendam dengan satu orang. Om, loh, kamu umur segini sudah dendam? Aku kira kamu tuh nggak nyimpan dendam loh, Bang Joni bilang. Jadi dendam apa, nak, yang kamu simpan sampai-sampai kamu ingin bawa polisi untuk nangkap orang itu? Kinar di sini yang tadinya dia bercerita dengan kalem, penuh senyum, tapi ketika menceritakan kisah ini, istilah amarah dari si Kinar itu memang meledak. Dia mengatakan, pernah Om, satu ketika aku tuh udah nyisiin uang, aku nggak pernah jajan. Aku nabung untuk beli obat ibu karena aku kepingin sekali melihat ibu ini bisa sembuh, Om. Aku sedih melihat ibu kayak gitu terus. Jadi aku kumpulin duit, masuk celengan. Jadi setiap dapat duit, ini untuk makan, ini aku celengin untuk obat ibu. Jadi uang itu sudah ada, celengan itu sudah penuh, aku buka, aku kumpulin uangnya sudah cukup lah kira-kira untuk beli obat. Tapi kan aku nggak tahu obat apa yang bisa dikasih sama ibu. Kalau obat warung udah banyak dimakan sama ibu, tapi ibu kayak gitu aja. Nah, jadi dengan bawa uang tadi, si Kinar ini pergilah, berjalan mencari apotek terdekat. Tapi Kinar kan nggak tahu dia ini harus beli obat apa. Jadi maju mundur, seolah-olah dia tuh takut mau pergi ke apotek itu, bertanya tuh takut. Nggak pernah, seumur-umur dia nggak pernah nginjakkan kakinya ke apotek beli obat, itu nggak pernah. Tapi Kinar ini mencari alternatif lain. Dia bertanya lah,
Ya, di perempatan lampu merah tempat si Kinar sering jualan ini, itu bukan cuma anak-anak kecil aja yang ada di sana. Jadi remaja-remaja tanggung ada di sana. Mereka jual rokok pakai box ya, itu dijual di pinggir jalan. Terus juga bapak-bapak rame juga, ada yang ngamen, ada yang bersihin kaca mobil. Jadi Kinar ini udah gak asing lagi dengan orang-orang yang ada di sana. Rata-rata kenal lah semua. Jadi Kinar duduk sambil bertanya dengan orang yang ada di sampingnya. "Pak, ibuku tuh sakit." Dia bilang kakinya sakit sampai-sampai nggak bisa jalan. Kinar ada uang mau beliin obat ya, tapi Kinar nggak tahu obat yang tepat itu apa. "Memang ibu kamu sakit apa?" Si bapak ini bertanya sama Kinar. Dijelaskan semua sama si Kinar, dan bapak ini menyanggupin. Dia mengatakan, "Itu gampang. Kemarin istriku juga kayak gitu. Aku yang beliin obat. Sekali minum obat sembuh. Mana duitnya? Lihat ada berapa uangnya." Kinar yang masih polos ngeluarin uang dari saku celananya, ditunjukin lah sama si bapak-bapak ini. Melihat uang yang dibawa si Kinar ini nominalnya lumayan besar, bapak ini mengatakan, "Kamu tunggu sini, biar aku beli di apotek seberang sana. Kamu tunggu di sini, nanti aku antar obatnya ke sini." Kinar pun di sini dengan senang hati, dengan harapan menyerahkan uang itu. Plek, dikasih, si bapak itu pun pergi membeli obat. Bapak itu pergi beli obat itu siang sampai sore. Orang yang bawa duit Kinar yang katanya mau beli obat tidak kunjung tiba. Sampai di sini hampir masuk waktu maghrib. Bapak-bapak yang membawa uang Kinar ini tidak juga kunjung datang. Kinar belum sadar kalau dia sudah ditipu. Polosnya anak ini. Pulanglah ke rumah, mengatakan kepada si ibu, "Bu, maaf ya, Kinar tadi telat untuk pulang. Kinar sedang mencarikan obat untuk ibu. Kinar buka celengan, Bu. Tadi Kinar sudah kasih uangnya. Ada yang tahu, Bu, obat yang bagus." Nah, si ibu ini karena dia ya udah merasakan penderitaan hampir 2 tahun. Ya, dia iya-iya aja lah mendengar anak kecil ngomong kayak gitu. Dan keesokan harinya Kinar pergi lagi ke tempat dia bertemu dengan si bapak itu. Datang dari rumah dengan harapan ketika dia datang di pagi hari, si bapak itu sudah ada di sana dengan membawa obat. Harapan Kinar, obat itu diambil dari si bapak, dibawa pulang, dikasih minum sama si ibu, dan kesehatan dari si ibunya Kinar ini akan berangsur-angsur baik. Itulah yang ada di dalam hati Kinar, dalam harapan Kinar. Tapi faktanya sangat kejam sekali. 1 hari tidak ada, 2 hari tidak ada, bahkan sampai ketika Kinar menceritakan kisah ini sama Bang Joni, orang yang membawa kabur uang si Kinar, batang hidungnya sama sekali tidak terlihat lagi. Kinar ketika sadar kalau uangnya sudah ditipu, sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi janji Kinar kepada sang ibu. Itulah yang membuat Kinar marah, itulah yang membuat Kinar sedih. "Aku sudah berjanji sama ibuku. Aku bilang sama ibu, aku buka celengan mau beliin obat ibu, tapi sampai hari ini aku belum bisa memberikan obat untuk ibuku." Bang Joni di sini ketawa asli sambil gosok-gosok kepala Kinar ya di tulisan yang dibagikan Bang Joni. Bang Joni di sini tertawa mengatakan, "Kamu nggak usah lagi kamu pikirkan itu. Mungkin karena uang yang dibawa kabur sama si bapak itu tiket, Nak. Anggap saja uang itu kamu belikan tiket, dan tiket itu mempertemukan kita berdua. Itulah yang namanya setiap dibalik musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada rencana terbaik. Bukan cuma sekedar obat yang dibawakan Bang Joni dan kawan-kawan. Ibu dari si Kinar langsung dibawa ke rumah sakit, diberikan penanganan terbaik oleh Bang Joni dan tim. Nah, setelah pertemuan hari itu, Bang Joni pulang ke rumah.
cerita dari si Kinar ini dibuatnya tulisan, dimasukkan ke dalam proposal, barulah Bang Joni dan tim di sini rapat. Anggaran pun mulai dihitung. Bang Joni menggambarkan situasi lingkungan yang ada di sana kurang lebih tidak terlalu padat, tapi nggak terlalu ramai juga. Kalau terlihat dari gubuk yang ada di sana, itu ada sekitar hampir 50 atau 60 gubuk. Nah, mereka di sini beranggapan satu gubuk itu satu kakak. Jadi sekitar 60 kakak lah. Mereka juga di sini mempersiapkan sembako untuk dibagikan. Sembako ini kalau Bang Joni bilang mau dibawa ke tempat seperti itu, tidak boleh terlalu banyak lebihnya dan tidak boleh kurang. Kalau terlebih banyak lebihnya, sembako itu pasti tidak akan bisa dibawa keluar lagi untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Itu nggak bisa lagi. Pasti sembako itu dipinta sama orang-orang sana, karena apa yang diberikan mereka ini tidak merasa puas. Yang namanya orang-orang seperti itu, mohon maaf ya, bisa kita garis bawahi, mereka itu tidak mengenal lah istilahnya yang apa kita paham. Nah, intinya gitulah. Jadi Bang Joni ini menganggarkan lebih-lebihnya paling dikit, dan Bang Joni juga mengatakan yang terlebih penting selain sembako, di sana harus segera mungkin diberikan fasilitas untuk anak-anak seperti kayak posyandu ya, untuk mengecek kesehatan anak-anak yang ada di sana. Selain anak-anak, ibu hamil dan lansia itu nanti akan diprogram sama Bang Joni. Dan terakhir, beliau mengatakan, aku ingin mewujudkan mimpi Kinar untuk menjadi seorang siswa dan mimpinya untuk menjadi seorang guru. Bang Joni dan tim di sini merencanakan di lokasi Kampung Kumuh itu, beliau ingin membuka sekolah terbuka, karena dari tim Bang Joni ini lengkap. Ada dokter, ada guru, ya, ada juga istilahnya pedagang-pedagang yang tokonya sudah besar. Mereka bergabung menjadi satu. Mereka menamakan perkumpulannya ini sebagai penggiat sosial. Bang Joni bilang, singkat cerita di sini kurang lebih sekitar 1 bulan. Mereka sudah matang mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum turun, Bang Joni di sini kembali menepati janjinya untuk terlebih dahulu menemui si Kinar. Bang Joni datang ke lampu merah, bertemu dengan Kinar. Kinar senang lah bertemu dengan Om yang mencari koran basi. Setiap bertemu dengan Bang Joni pastilah, Om mau nyari koran basi ya? Ya, karena itu adalah gimmick pertama ketika mereka bertemu. Yo, Sinar 3, 2, 1. Kinar sering guyon seperti itu dan Bang Joni pun tersenyum. Nah, Bang Joni mengatakan, kamu nanti pulang kabarin sama orang-orang kampung kalau besok Om dan kawan-kawan mau datang ke sana. Yuk, kami mau datang ke sana. Yuk, kami mau bawa sedikit bantuan lah untuk kalian yang ada di sana. Dan kamu ingat, besok kamu jangan jualan. Om mau datang ke sana. Teman-teman kamu yang jualan di sini juga bilangin, jangan jualan besok, soalnya itu Om bawa dokter untuk meriksa ibu kamu. Om bawa dokter juga untuk meriksa adik-adik kamu yang ada di sana. Dan Om bawa hadiah spesial untuk kamu. Apa Om? Apa Om? Yang namanya anak kecil, ketika diberi rahasia seperti itu, pastilah Bang Joni ini dipaksa untuk cerita di tempat itu. Tapi Bang Joni bilang, rahasia. Nanti kamu akan tahu apa yang akan Om berikan untuk kamu. Di hari ketika Bang Joni dan kawan-kawan datang ke lokasi tempat Kinar tinggal, sesuai amanat dari Bang Joni, Kinar setelah pulang berjualan memberitahu seluruh warga yang ada di sana, besok ada yang mau datang bawa bantuan. Mereka di sana sudah berkumpul mengharapkan bantuan yang akan mereka terima. Mereka di sini diberikan ya, sembako lengkap, isinya beras segala macam, nggak usah dijelasin lagi, lengkap diterima oleh warga di sana. Penyuluhan demi penyuluhan pun dilakukan oleh tim Bang Joni yang bertugas untuk memeriksa kesehatan. Ini timnya beda. Yang bertugas untuk memberi arahan tentang lingkungan hidup, ini orangnya beda.
yang bertugas untuk memeriksa ibunya si Kinar. Ini timnya beda. Kita masuk dulu untuk tim yang meriksa ibunya Kinar. Mereka setelah mengecek kondisi, mereka di sini memutuskan untuk segera membawa ibunya Kinar ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, beberapa hari kemudian hasil dari rumah sakit menyatakan penyakit ibunya Kinar ini setelah diperiksa adalah pengapuran tulang, terutama di bagian tulang punggung dari ibunya si Kinar. Ini pengapurannya sudah teramat parah. Bagian saraf dari tulang punggung itu sudah mulai banyak yang rusak ya. Jadi itulah yang menyebabkan bagian kakinya ini tidak dapat digerakkan lagi. Memang solusi untuk membuat ibunya si Kinar bisa kembali berjalan itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi pengobatan yang diterima oleh ibunya Kinar ini membuat ibunya Kinar sudah tidak merasakan nyeri, sudah tidak menderita lagi. Ketika penyakit itu kambuh, ibunya Kinar tidak perlu menahan rasa sakit karena obat-obatan yang diberikan oleh dokter ini semuanya sudah lengkap. Nah, jadi setelah ibunya dibawa rumah sakit, Kinar di sini senang sekali. Kita kembali lagi ke kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Setelah semuanya dilakukan, penyuluhan demi penyuluhan telah dilakukan, Bang Joni di sini setelah mendapatkan izin, ya intinya izin dari warga setempat, barulah Bang Joni mengumumkan dan memberitahu sama si Kinar bahwa di lokasi itu akan segera dibuka sekolah terbuka. Sekolah terbuka untuk umum, bukan hanya anak-anak yang akan diajarkan. Orang tua, kalau ada yang buta huruf, kalau ada yang masih istilahnya butuh dengan pendidikan, mereka semua boleh bergabung dan dijadwalkan. Sekolah terbuka dilakukan seminggu 3 kali. Mendengar itu, Kinar sangat senang sekali, apalagi jadwal untuk sekolah itu adalah di sore hari dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Kinar di sini mengatakan, kalau jam segitu aku udah selesai om, aku sudah beres-beres, aku sudah ngasih makan sore sama ibu, aku bisa nih om ikutan. Nah, dari semangat itulah, semangat yang terpancar dari si Kinar kecil membuat tim dari Bang Joni bersemangat pula untuk sesegera mungkin membuat sekolah terbuka di perkampungan kumuh tersebut. Nah, setelah sekolah terbuka ini dibuka, Bang Joni beserta timnya, Kinar di sini mulai mendapatkan pendidikan dari guru yang diturunkan oleh timnya Bang Joni. Waktu terasa berputar sangat cepat sekali, Bang Joni bilang. Sekolah terbuka yang diadakan di sana ini terus berlangsung, bahkan peminatnya hari demi hari semakin bertambah karena Kinar selain dia menjadi siswa teladan di sekolah terbuka tersebut, Kinar menjadi sales promotion lah istilahnya. Kinar yang ngomporin teman-temannya yang tadinya nggak mau sekolah, dikompor-komporin sama si Kinar, dibilang sama Kinar, asik loh sekolah, kalian bisa gambar, buku gambarnya dikasih, terus pewarnanya dikasih, kalian diajarin lagi kalau mau gambar mobil caranya kayak gini, mau gambar ini caranya kayak gini, asik. Nah, dengan promosi dari si Kinar, anak-anak yang tadinya takut untuk sekolah, mereka jadi semangat sekolah dan akhirnya sekolah terbuka itu pun banyak siswanya. Bang Joni memang tidak maintenance istilahnya rutin datang ke sana karena tugas Bang Joni bukan khusus untuk mengurus satu kampung tapi Bang Joni ini harus keliling Jakarta untuk observasi, mencari tempat-tempat yang memang layak diberikan bantuan. Nah, Bang Joni datang ke sana sesekali. Ketika datang ke sana bertemu dengan Kinar dan bertanya dengan guru yang mengajar di sana tentang perkembangan si Kinar ini belajar. Bang Joni kaget mendengar laporan dari guru yang bertugas di sana mengatakan kepada Bang Joni, Kinar ini walaupun dari dia kecil ya, dari kelas 1 Kinar ini nggak pernah memang masuk sekolah, nggak pernah belajar, tapi perkembangan si Kinar dalam nangkap pelajaran
ini pesat sekali. Bahkan di usianya yang 13 tahun pada saat itu, Kinar yang berusia 13 tahun pada saat itu, kalau di usia normal ya, kelas 1 SD itu umur 6 tahun. Berarti di usia 13 Kinar ini sudah kelas 1 SMP, kurang lebih seperti itulah. Nah, walaupun Kinar ini baru diajarkan tentang ini loh, pelajaran sekolah tuh ini. Jadi kamu pelajarin dulu tentang SD, nanti baru masuk SMP. Laporan dari guru yang mengajari si Kinar mengatakan kepada Bang Joni, setahun baru Pak, Kinar ini sekolah aktif di sini, itu pun seminggu 3 kali. Tapi mungkin Bapak kalau ada di sini melihat kalau Kinar sedang belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami lemparkan, mungkin Bapak nggak percaya kalau Kinar itu sekolahnya cuma seminggu 3 kali dan baru setahun sekolah. Memangnya kenapa? Jenius Pak. Anak itu cerdas sekali. Serius. Bang Joni merasa nggak percaya. Ya, Bang Joni pun di sini datang pada ketika si Kinar ini melakukan ujian, tepatnya ujian yang sesuai lah dengan kurikulum yang ada di SMP untuk naik kelas, istilahnya untuk naik kelas dari kelas 1 SMP untuk naik kelas 2 ya. Ketika ujian, Bang Joni ini melihat Kinar ini memang fokus sekali belajar, dan ketika hasilnya diumumkan, Bang Joni kaget karena nilai dari si Kinar ini, kalau disamakan Bang Joni bilang dengan anak SMP yang sekolah formal ya, anak SMP yang sekolahnya rutin, nilai Kinar yang cuman sekolah seminggu 3 kali dan baru 1 tahun sekolah, itu kalau disejajarin, nilai Kinar ini jauh lebih tinggi dari nilai anak SMP yang sekolah formal, anak SMP kelas unggulan. Nilainya tinggi sekali. Bang Joni di sini terheran-heran, kok bisa ya Kinar nangkap pelajaran dengan cepat sekali, dan Bang Joni kembali di sini menangkap pelajaran dengan cepat sekali, dan Bang Joni di sini mengembalikan semua ini kepada yang satu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Kejeniusan dari si Kinar, beliau dapat dari anugerah Sang Pencipta. Nah, Bang Joni di sini berpikir mungkin kalau si Kinar ini mau dimasukkan ke sekolah formal, tim dari Bang Joni bisa mengusahakannya. Karena kecerdasan Kinar ini sangat dibutuhkan sekali. Negara ini butuh orang-orang seperti Kinar, memiliki tekad, semangat, dan memiliki kecerdasan yang sangat pintar sekali. Tapi permasalahannya, Kinar sama sekali tidak mau puas. Bang Joni ini membujuk. Lagi-lagi jawaban dari si Kinar cuma satu. Kalau Kinar sekolah, siapa nanti yang merawat ibu? Siapa nanti yang merawat adik? Kami makan, duitnya dari mana? Itulah jawaban Kinar yang tidak dapat dibalas lagi oleh Bang Joni. Apa yang dikatakan Kinar itu sesuai dengan realita. Jadi, anak secerdas Kinar, harapannya harus pupus, kandas dengan keadaan. Kinar bukan kalah dengan persaingan, beliau cuman kalah dengan waktu, bukan dengan keadaan, tapi dengan waktu. Waktu yang tidak tepat, waktu yang salah. Jadi, dengan waktu yang salah, waktu yang telah berlalu lama yang dilalui oleh Kinar, sekarang waktu sudah masuk lagi ke era yang baru. Kinar sekarang tumbuh menjadi anak yang dewasa. Terakhir Bang Joni bertemu dengan sosok Kinar. Kinar usianya kurang lebih hampir sekitar 16 tahun. Pada saat itu, terakhir kali Bang Joni melihat Kinar berada di permukiman kumuh tersebut. Setelah pertemuan terakhir itu, nggak tahu Kinar ini kemana setelah kematian dari ibunya si Kinar.
Kinar ini nggak tahu bahwa adiknya kemana. Bang Joni hilang kontak sama si Kinar. Tapi yang membuat Bang Joni ini agak sedikit lega, karena ketika Kinar keluar dari perkampungan kumuh itu, Kinar ini sudah memiliki bekal pengetahuan pendidikan yang ditanamkan atau pendidikan yang diberikan oleh sekolah terbuka yang dibuat oleh tim dari Bang Joni. Ada satu prestasi yang dipecahkan oleh Kinar ketika Kinar ini diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kayak kuis ya, kayak apa ya, cerdas cermat lah bahasanya. Jadi yang dilontarkan sama tim dari Bang Joni ini, mereka ini mengcopy paste pertanyaan-pertanyaan acara cerdas cermat tentang matematika, kimia, dan fisika yang dilakukan di salah satu sekolahan unggul di Jakarta. Jadi mereka datang untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Yang menjadi peserta itu adalah orang-orang yang bersekolah di sekolah-sekolah favorit. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dicatatlah sama tim Bang Joni ini untuk menambah istilahnya materi pelajaran. Nah, materi pelajaran itu niatnya akan diberikan sedikit-sedikit, tapi orang ini iseng, kita tes yuk Kinar. Kira-kira pengetahuan Kinar tentang matematika, pengetahuannya tentang pelajaran yang sudah kita berikan, kira-kira sudah sebatas mana ketika pertanyaan-pertanyaan itu diberikan oleh Kinar. 10 pertanyaan, 7 jawaban tepat dipecahkan oleh Kinar. Itu adalah sebuah hal yang mustahil dapat dilakukan oleh seorang anak yang bersekolah di sekolah terbuka. Bang Joni di sini sampai heran, mustahil Kinar bisa menjawab. Tapi kenyataannya benar, Kinar memang betul-betul menjawab itu. Kinar memang istilahnya bisa memecahkan pertanyaan itu dari apa yang Kinar dapat, pemahaman pembelajaran dari sekolah terbuka tersebut. Jadi Bang Joni nggak khawatir kalau Kinar keluar dari kampung kumuh membawa adiknya. Pastilah Kinar ini bisa bertahan hidup di luar sana, karena semangat hidup, perjuangan Kinar, dan tekad Kinar itu bukan tekad anak kecil biasa. Bang Joni mengatakan kalau Kinar adalah sosok malaikat kecil yang ditemui Bang Joni di tahun 2006 yang lalu. Sampai hari ini Bang Joni tidak tahu lagi kondisi, posisi, keberadaan Kinar di mana. Bahkan kegiatan yang dilakukan di permukiman kumuh tempat Kinar tinggal itu sudah nggak ada lagi. Karena di tahun 2016 perkampungan kumuh itu sudah diratakan karena ada pengembangan kali ya, ada istilahnya kanal lah, dikembangin sama pemerintah. Jadi bagian kampung atau perumahan dari permukiman kumuh ini kan itu adalah tanah pemerintah. Mereka cuman bikin bangunan liar di sana ya, terpaksa mereka semua yang ada di sana digusur. Kegiatan di kampung itu sudah tidak dilakukan lagi. Itulah yang memutus informasi tentang si Kinar. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri di balik kehidupan yang dibagikan oleh sahabat kita Bang Joni ada di Jakarta. Misteri kehidupan Kinar. Ada beberapa poin yang saya ambil dari cerita Bang Joni yang sangat menarik sekali. Mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dendam. Tidak ada kata dendam atau benci yang ada di dalam hati Kinar tentang sosok seorang ayah. Walaupun apa yang dilakukan oleh ayahnya ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji sekali. Dengan rasa ikhlas yang ada di dalam hati Kinar, beliau bisa tabah melalui hari-harinya, menghabiskan masa kecilnya menggantikan posisi seorang ayah. Yang kedua, keyakinan Kinar bahwa suatu hari nanti cahaya akan datang, kegelapan akan sirna, membuat kehidupan Kinar, beban yang dipikul oleh Kinar hari demi hari terasa ringan. Jadi Bang Joni mengatakan
Tulisan yang dibuat Bang Joni ini sengaja masih disimpan oleh Bang Joni. Kalimat-kalimat yang dilontarkan dari mulut kecil Kinar pada saat itu menjadi kata-kata motivasi Bang Joni sampai hari ini. Banyak kalimat-kalimat yang istilahnya baru didengar Bang Joni, ya, baru didengar dari anak yang seumuran Kinar, yang terdengar mustahil. Makanya lah Bang Joni menganggap kalau Kinar itu adalah malaikat kecil. Ditambah lagi ketika Kinar menjelaskan posisinya ketika dia merawat sang ibu, ini menurut Bang Joni sangat mustahil sekali di zaman sekarang ada anak yang dapat berada di posisi Kinar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan rezeki, melapangkan rezeki kita, agar kita ingat sahabat-sahabat, bahwa kesusahan yang kita rasakan di kehidupan, kesusahan yang kita rasakan di hari ini, mungkin kita merasa, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku susah sekali. Kita merasa diri kita lah orang yang paling susah di dunia ini. Tapi kita nggak sadar, ketika kita mengatakan diri kita susah, kita masih berada di rumah yang atapnya masih kokoh, dindingnya masih terbuat dari beton. Kita masih bisa makan 2 piring, bisa nambah lagi lauknya. Tapi ingat sahabat-sahabat, di luar sana masih banyak sahabat-sahabat saudara kita di luar sana yang atap rumahnya adalah langit, lantainya adalah bumi, dan mereka makan dengan apa yang mereka dapat mungkin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi apa yang kita dapat hari ini, syukurilah dan jangan pernah menyesali waktu yang telah berlalu. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Waktu yang tepat, waktu yang salah itu tidak ada. Tergantung di mana kita menempatkan posisi kita dan di mana cara kita mengikhlaskan semua yang telah berlalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian video ini. Inilah sebuah kisah misteri di balik kehidupan untuk Kinar. Teruslah menjadi Kinar, teruslah menjadi Kinar yang dikenal oleh Bang Joni. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.